Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di BBM Bincang-bincang Milenial. Kali ini BBM pertama kalinya rekaman di luar studio. Aplaus dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Dan kami langsung menemui seorang pebisnis muda, entrepreneur muda, juga seorang pemimpin dokter muda juga yang memimpin sebuah rumah sakit yang tentunya tidak asing lagi di Kabupaten Banjar ya, Bang. Kabupaten Banjar, Banjarbaru. Oh iya, Banjarbaru ya, masuk Banjarbaru ya. Oke, langsung aja kita perkenalkan Bang Ajay. Halo Bang. Halo, Aduh, sehat Bang? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abah gimana kabarnya sama Umi di rumah? Alhamdulillah sehat-sehat aja Sehat, untuk sehat. sekarang. Oke. Dan juga FYI bagi teman-teman semua bahwa beliau ini adalah adingnya Bupati Banjar. Iya gak sih Bang? Iya sih, Iya ya. kalau diakui ya. Kalau diakui, waduh. Kalau diakui. Oke, juga dan juga beliau ini salah satu memiliki jabatan yang sangat penting di HIPMI, bener nggak bang? Ya, Menjadi HIPMI Kabupaten sih. menjadi soal apa? Bendahara ya? Bendahara. Bendahara. Dan juga sebelum lanjut nih bang, terima kasih banget sudah menyediakan King Play Burger. Mana? Hah? Ada kah? Kalian pun pian kah? Oh, King Play itu punya rekan kita, salah satunya ada di HIPMI juga. Yang dua itu temen. Jadi ownernya ada 3. Ownernya. Ini sekalian promosikan mereka kan nih. Oh, dikirain yang punya sampean loh. Enggak, karena di depan rumah kan kita support juga. Soalnya itu apa ya, salah satu burger enak sih menurut saya. Soalnya udah hampir berapa kali udah sering ke situ. Iya, itu emang enak sih. Jadi salah satu option kalau orang datang ke Banjarbaru, food and beverage yang ya pilihan lah, gitu. Ya bersyukur juga teman-teman yang punya itu ke kita juga cukup baik. Bahkan aku bisa invoice sebulan sekali baru bayar, gitu. Jadi menunjang apabila ada teman yang datang atau rekan kerja atau ketika ada klien untuk meeting, rata-rata kami minta supply kan makanan dan minuman yang ada di King Play itu. Punya temen, jadi itu tuh udah lumayan lama juga. Dari awal dia buka tuh cuman pakai kontaineran, terus dibikinlah rumah di samping rumahnya itu kan. Baru dia bikin satu rumah, rumah itu. Ya, soalnya kan Udah kemarin kurang baru. lebih 2 tahun lebih lah itu. Soalnya kan kemarin saya mau ke sana berapa kali, 2 kali apa? Renov mulu. Masih renov. Tapi sekarang udah ya. Udah. Nah, nanti deh ke sana. Punya itu nama yang punya itu Rahmat Junaidi. Dia menjabat di HIPMI itu wakil sekretaris kita kalau nggak salah ya. Terus kalau Bang Erik sama Bang Tea itu kan ya salah satu ownernya juga. Mereka ya bisnis F&B-an lah, gitu-gitu. Oke, sebelum lanjut lagi nih Bang nih, biar lebih akrab, biar lebih kenal sama Bang Ajay ya. Gak apa-apa ya, saya manggil Bang Ajay. Siap. Kalau Pian boleh saja manggil lu Glenn. Glenn Pedli. Jangan, Glenn aja Bang. Jangan. Udah Soalnya, meninggal ya. soalnya rekan-rekan rata-rata rekan-rekan manggil saya Glenn. Yang terkenal itu nama Glenn, bukan nama asli gitu. Nama aslinya? Nafis. Oh, Nafis. Kira Kamarudin nggak siapa? Oke. Oke, oke. Ini nama gamesnya jawab cepat. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan langsung dijawab ya. Dengan spontan ya. Iya, tepat Mikir sekali. bentar nggak apa-apa kan? 1 detik boleh mikirnya. Yang penting kan terjawab. Oh, boleh. Ini kayaknya di counter nih. Oke, langsung aja. Bangun tidur, aku langsung Mandi. mandi. Yap. Nggak buka smartphone gitu atau. Ngap. Jadi langsung mandi biar fresh. Biar fresh after mandi. Ya sedikit stretching lah. Pagi. Kemudian kopi atau teh? Kopi. Kenapa kopi bang?
Nggak tahu lah, kayak doping aja kopi itu sudah. Juga ada yang bilang sih setiap kita masih ada rasa kopi di tenggorokan kan pahala. Oh ya, juga kata apa sih kalau di hadis apa kalau nggak salah, kalau minum kopi itu minumannya malaikat apa enggak sih? Ya enggak? Iya enggak bang? Kalau nggak salah kurang ya, tahu sih ya. mohon maaf kalau salah atau salah kata, tapi kalau kita minum kopi itu kayaknya malaikat itu Intinya aku pernah suka dengar ya dia. itu kalau setiap masih ada rasa kopi di tenggorokan itu dapat pahala. Walau alam ya. Tergantung yang di atas juga. Iya iya. Oke, kalau hari libur, kalau hari libur yang aku lakukan adalah Ngisi waktu kosong biasanya kalau minggu olahraga. olahraga. Ya, bersama rekan-rekan HIPMI juga. Tapi beberapa minggu belakangan ini sih kurang sih. Kurang. Karena ada pekerjaan yang emang harus di badan sendiri kan. Olahraganya apa aja bang? Kalau boleh tahu. Persepak bolaan, mini soccer, futsal, bola gitu. Kadang ya renang sesekali. Soalnya ulun juga lumayan sekarang ya. Sekarang juga apa? Mulai berolahraga lagi gitu. Haruslah anak muda. Iya. So, apa ya bang? Soalnya nggak enak gitu kalau jalan tuh capek gitu. Seminggu tuh kalau ada waktu jalan 3-4 kali 5 kilo gitu jalannya. Bagus lah kalau gitu. Selesai langsung nge-gym ya kan. Itu enak Nge-gym sih juga Bang. ya? Nge-gym alhamdulillah. Dipakai fasilitas komplek. Oke. Selanjutnya aku sangat mengidolakan Orang tua. orang tua. Bukan orang tua yang itu ya. Oh ya, jangan yang itu. Orang tua. Kenapa dengan orang tua, Bang? Ya motivasi kita di awal kalau ibu kan itu cinta pertama kita. Jelas kalau kita bersikap kepada orang pastinya perkataan ibulah yang pertama kali kita amalkan gitu loh. Tapi kalau masalah bisnis, pekerjaan, sosial itu pasti orang ayah lah. Gitu. Kenapa sampai saat ini masih kenapa bukan Elon Musk? Kenapa bukan yang punya Apple siapa? Jeff Bezos. Siapa sih? Siapa sih namanya? Pokoknya itulah. Kenapa bukan orang-orang besar seperti mereka? Yang nggak bisa, harus orang tua dulu. Karena setiap kita melakukan sesuatu harus dengan ridhonya orang tua dulu. Makanya kita mengidolakan orang tua. Oke, tadi kan kata-kata ibu ya, Bang. Nah, eh apa sih kata ibu yang pian ingat sampai sekarang yang jadi motivasi? Atau kata-kata ayah deh dalam bisnis segala macam? Kalau ibu biasanya bilang membantu orang itu harus dalam keadaan kita settle dulu. Oke. Jadi kalaunya gimana ya jelasinnya? Ibu tuh selalu bilang, lu kalau membantu orang, diri lu sendirilah yang dibantu dulu, baru bantu orang. Kalau bapak beda. Kalau bapak, selama kamu masih cukup, bantulah orang lain. Contoh, kamu punya uang 100.000, ternyata kamu perlunya cuma 20.000 sehari, sisanya kalau kamu bisa kasih ke orang, silahkan kasih. Gitu. Oke. Karena rezeki di atas yang ngatur, kita besok makan apa yang di atas yang ngatur. Selalu seperti itu. Bapak itu nggak pernah perhitungan Uangnya. untuk mengasih apapun ke orang lain yang memerlukan gitu. Untuk berbuat baik ya, Bang. Sedangkan ibu, lu harus settle dulu. Susah kan jadinya ngambil keputusannya. Tapi pas aku pikir, oh ya udah, aku harus banyak uang dulu. Gitu. Baru aku bisa membantu orang dengan apa yang bapakku kerjakan. Oh iya. Jadi nyambung ya, Bang. Jadi ya bisa jadi satu kesatuan. Jadi dengan cara apa membantu diri sendiri dengan apa ya tanda kutip mempercukupi diri sendiri lah sampai ada kelebihannya baru bantu orang ya. Betul. Heeh. Ya nih games terakhir kalau lagi stres aku akan Me time. me time ngapain aja.
Ya jalan sendiri ke mall kalau ada barang yang emang lagi pengen, kalau bisa dibeli ya dibeli gitu. Biasanya cari udara segar juga, naik ke tempat-tempat ke perbukitan atau pergunungan gitu. Ke gunung ya. Ke gunung tuh enggak juga sih, kayak tempat kita kan ada di daerah Haraneo apa segala macam itu. Gitu. Tahura paling kan. Jadi Kecil. kemarin Bang yang kami ngajak sampean buat ikutan ini buat ngundang Pian Podcast. Jadi kemarin tuh agak lucu ya guys ya. Kemarin rekan Ipul itu ngechat sampean, "Bang, bisa nggak ikut podcast?" Langsung Bang aja nelpon. "Ah, hadang lah, maaf." Apa kata-katanya, Bu? Aku masih di gunung tadi gak ada sinyal. Itu yang kagetnya loh. Segitu excitednya terus langsung bilang, "Besok kalau mau ketemuan di rumah sakit ya." Kan. Itu sih Bang yang ulun kagetnya loh untuk sosok Sepian ini yang nggak nyangkanya gitu loh. Sehambal itu ya. Ya pasti kalau kita tuh makhluk sosial, nggak ada, kita punya hak masing-masing, tapi rasa toleransi itu harus sangat besar di diri sendiri sih sebenarnya. Jadi back to back ke kita tuh yang kita pingin seperti apa? Apakah besar, apakah kecil? Begitu juga yang harus kita lakukan ke orang lain. Kalau lu mau imbalan yang besar, lu udah lakuin hal besar apa ke orang lain, kan seperti itu. Kayak hukum Newton. Reaksi sama dengan aksi sama dengan reaksi kan. Sebesar apa gaya yang dilontarkan, ya seperti itu juga reaksinya. Ya, Simple hidup itu. sesimpel itu ya Bang. Yap, Nggak perlu diambil ribet ya. nggak perlu sih. Oke. Bagaimana tanggapan Pian tentang tahun ini? Tahun ini ya susah-susah senang. Susah-susah tentang. Berarti banyak susahnya ya Bang? Susahnya dua kan. Oh iya. Senangnya satu. Apa itu? Ya kalau susahnya, kalau di kita yang muda nih ya, apalagi di umur aku yang seperti ini, untuk memulai bisnis sekarang padahal potensi, tapi harga-harga sekarang masih belum stabil, apa segala macam. Jadi urusan-urusan ya aturan apa segala macam itu masih banyak hal-hal yang baru di tahun ini. Jadi banyak susahnya tapi ada juga enaknya ya. Ada juga enaknya. Oke, ini kita langsung saja ke pertanyaan yang Utama ya. iya, pertanyaan utamanya nih. Jadi tadi itu pertanyaan Receh. receh. Ya kan tadi saya bilang bahwa Dikira itu termasuk pertanyaan utama sudah. biar lebih akrab dulu Bang. Iya. Oke, ini untuk sukses itu apakah perlu sekolah atau kuliah? Atau cuma memerlukan pengalaman aja Bang? Untuk sukses itu. Gini, mungkin orang tanpa kuliah bisa melakukan sesuatu kalau ada contohnya. Tapi orang tidak akan bisa yang seperti ini. Coba saya tanya ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, kalau orang awam ikut yang jalan umumnya ya 1 tambah 1 2. Tapi tidak banyak yang bisa menjawab 1 tambah 1 itu sama dengan 5 kurang 3, 4 bagi 2. Seperti itu. Itulah gunanya kita mencari ilmu, mencari ya pendidikan tuh pentingnya di situ. Biar membuka, kita paham teori, dari teori kita bisa cari jalan pintas, cari jalan yang lain, seperti itu. Dasarnya dulu harus tahu. Ya kita tahu 1 tambah 1 ya 2 gitu kan. Tapi padahal 1 tambah 1 itu bisa aja sama dengan Masih bisa dipangkat segala macam ya Bang. 5 kurang 3, 4 bagi 2. Masih bisa dipecah lagi ya kan. Masih bisa sebenarnya. Jadi emang simpelnya 1 tambah 1 2 bro gitu loh. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang emang tidak sesimpel itu, harus diselesaikan dengan yang kompleks dulu. Iya, Gitu oke. sih. Nah, untuk entrepreneurship Bang. Entrepreneurship itu kan penting
dari harus menangkap peluang, Hmm. ya kan? Seorang entrepreneurship itu harus dituntut untuk menangkap peluang-peluang baru. Yep. Nah, kira-kira apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pembisnis itu, Bang? Yang Biar diperlukan bisa menangkap menangkap peluang-peluang baru itu, Bang. seorang bisnis untuk menangkap peluang-peluang baru ya. Ini kan Pian kan juga seorang pebisnis, seorang entrepreneurship, juga seorang leader atau pemimpin yang memimpin sebuah rumah sakit yang ada di Banjarbaru ini. Nah, tentunya kan Pian dituntut untuk menemukan peluang-peluang dan inovasi-inovasi baru, Bang. Nah, bagaimana cara Pian untuk menemukan peluang-peluang tersebut, Bang? Dari segi pembisnisnya dan dari segi Pian seorang pemimpin. Ya, sebenarnya untuk menangkap potensi baru itu kita memerlukan informasi lah. Informasi yang cepat, apalagi di era digital. Kita mau masuk 5.0, kita ada di zaman 4.0. Semua informasi itu kan ditangkapnya sangat cepat, bahkan dalam hitungan menit, bahkan detik mungkin ya. Ya. Itu hal-hal yang baru akan bermunculan. Banyakin aja lihat sosial media, banyakin aja lihat hal-hal yang teknologi-teknologi yang baru, dan itu nanti dikombin dengan ide-ide kita sendiri. Apakah dapat nih matching nggak? Ada nggak bisnis matchingnya di situ? Kalau udah ketemu bisnis matchingnya, ada nggak demand permintaan orang tentang hal yang seperti itu? Kitalah yang menjadi suppliernya. Sebenarnya bisnis itu sederhana bro, asal terkonsep. Pertama sih asal ada niat ya, ada niat, ada planning yang matang, terus ada finansial yang sudah siap, tinggal eksekusi. Seperti itu. Semudah itulah bisnis itu sebenarnya. Apalagi kita yang muda nih kan banyak berpikir. Contoh ya, laundry online, Gojek itu loh. Gojek itu menangkap semuanya udah sih. Iya. Ada GoFood, ada GoRide, ada GoShop, GoMessage, Pijat apa segala macam. Itulah bentuk bagaimana mereka memenuhi Kebutuhannya. demand yang orang itu perlu gitu. Membuka peluangnya kan di situ. Kurang lebihnya ya seperti itu. Banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil dari karya anak muda, dan kita bisa juga melakukannya. Boleh nggak copy paste bisnisnya orang? Bisa. Tapi kalian harus ada pembedanya dong. Kalau sama persis, pertama kalah 1 poin dong sudah. Kan duluan dia populernya. Gitu loh. Pembedanya apa nih? Harganya bang yang lebih murah? Nggak bisa. Perusahaan-perusahaan besar tuh pasti sudah memikirkan tentang cost mereka, berapa yang harus dianu. Kalian harus lebih murah daripada itu? Nggak bisa. Harus sama, tapi bukannya sama persis. Ada hal-hal yang emang berbeda. Vouchernya kah berbeda? Jadi Servisnya kah yang berbeda, kan seperti itu. Apalagi kalau di jasa, kayak rumah sakit nih bang ya. Rumah sakit ini kan jasa. Kita menjual jasa ke orang. Ketika orang sakit, bukannya rumah sakit ini mendoakan orang sakit, tidak. Tapi kami pengennya jasa kami ini terpakai, gitu loh. Apa pembeda dari rumah sakit kami yang lain? Oh, tempatnya mungkin yang enak, parkirnya enak, terus fasilitasnya lengkap, aku nggak perlu kesana kemari. Memang masih untuk keadaan sekarang sih, menurut saya ya, rumah sakit ini masih bukannya jauh, tapi belum maksimal, belum optimal dalam hal fasilitas. Tapi kalau pelayanan, aku berani jamin pelayanan kami itu bisa dibandingkan lah dengan yang lain gitu. Kan ada pembeda tuh. ya. Servis kami ke pasien seperti apa gitu-gitu. Itu kalau rumah sakit. Kalau misalkan bro-bro sekalian kayak kafe yang dibahas tadi,
Kenapa orang banyak suka di situ? Mungkin dari rasanya kah? Tapi kalau harganya nggak standar. Harganya udah lumayan lah kalau F&B yang bro bilang tadi di King Play itu kan. Tapi kenapa sih? Oh tempatnya mungkin lah yang berbeda kan gitu. Dengan kompetitor yang lain tuh. Jadi bagaimana menangkap potensi untuk di era sekarang itu untuk memulai bisnis ataupun untuk mengembangkan bisnis sangat mudah. Lu tinggal cari referensi yang banyak terus diterapkan dan dikembangkan lagi gitu. Itu sih kurang lebihnya. Bukan kurang lebih kayaknya Bang, panjang banget sampai menjelaskannya. Gitu ya? Saya tidak bisa berpikir-pikir lagi. Saking panjang, tapi yang bisa saya tangkap bahwa intinya kita sebagai leader ataupun nubisnya itu banyak-banyak lah mencari informasi ya Bang. Yap. Copy paste ya kan, tapi dengan cara yang berbeda di Ya, menjadi seseorang yang up to date itu. Oke, ini kan Pian bisa teman-teman dengar tadi sebelumnya beliau adalah bendahara HIPMI ya Bang. Sebagai seorang aktivis ya, boleh saya sebut aktivis juga? HIPMI itu organisasi, aktivis itu kan lebih ke kemana ya? Nggak tahu sih. Kalau HIPMI sih ya organisasi. Kalau kita sih cuman berkecimpung di organisasi sih, bukan yang lainnya enggak sih, nggak sampai ke sana. Tapi yang menurut yang ketika orang-orang kreatif ini bisa kita sebut aktivis ya kan, yang kreatif lah di bidangnya masing-masing itu ketika berkolaborasi dengan pembisnis itu apakah akan menimbulkan sesuatu yang baru Bang? Kita berbicarakan tentang kolaborasi ya kan, era kolaborasi sekarang. Nah, itu bagaimana Bang? Diulang lagi dong. Ya, ini kan bisa kita ketahui bahwa para aktivis ini kan biasanya mereka kan punya pemikiran yang off of the box ya kan, di luar perkiraan. Dan mereka juga memiliki kreativitas di bidangnya masing-masing. Nah, ketika mereka berkolaborasi dengan para pembisnis, itu apakah akan terjadi sesuatu, Bang? Jelas. Jelas. Ya pasti kalau adanya kolaborasi itu kan berarti ada inovasi yang pengen dibuat, yang akan diciptakan. Jelas akan ada menimbulkan, gimana yang jelaskannya? Agak rancu. Kalau suatu hal dilakukan dengan kolaborasi, ya pastinya seharusnya ya meningkatkan efisiensi kerja, seharusnya meningkatkan efisiensi memotong memotong ini seharusnya kan waktu-waktu yang seharusnya target itu tercapai kapan bisa dipercepat seharusnya. Tapi banyak juga kalau tidak by design, tidak dengan hal-hal yang matang, bisa juga malah menjadi hambatan untuk berlangsungnya suatu inovasi itu tadi. Gitu. Sebelum kita lanjut boleh minum dulu Bang. Haus Bang. Haus lu. Iklan. Silakan minum dulu Fit. Ini boleh sambil minum dulu. Aduh. Bismillah. Air mineral Santri. Ini air mineral dari Jawa Bang. Jawa ya. Dari Pasuruan. Gimana? Ada manis-manisnya? Oh. Halal Beda nih ya. brand, halal ya. Alhamdulillah. Kalau yang halal tuh manis, Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah halal ya Bang. Apa aku? Aku belum halal sih. Masa belum Bang? Belum. Oh dikirain udah kawin, udah nikah. Belum, pengen sih. Secepatnya kita doakan ya. Iya. Cari jodoh boleh nggak sini? Nanti mungkin boleh tulis aja di komen bagi yang mau ngelamar ya. Bukan beliau yang ngelamar, mungkin para subscriber ntar langsung mau ngelamar langsung beliau. Iya. Berarti aku yang minta mahar gitu. Boleh. Kan kalau orang Minang lu gitu kan. Orang Minang apa orang mana sih? Oh ya, Yang ceweknya. yang cewek ngasih mahar ke cowok. Pengen gue gitu. Enak banget anjir.
Pindah suku aja bang. Oke, ini mungkin bisa diceritain sedikit bang perjalanan karir Pian sebagai seorang dokter muda. Kalau sebagai dokter, sekarang pun masih berlangsung ya. Ya aku ngambil cuti 2 kali karena ada project yang lain yang masih dikerjakan. Perjalanan kalau cerita aja ya dari awal aku SD Islam sebelum Tadin di Banjarmasin. Terus kalau SMP itu kebetulan masuk pesantren. Karena mungkin nakal ya waktu SD dikirimlah ke pesantren Darul Hijrah Putra saat itu. Darul Hijrah. Ya, Alhamdulillah. SMP lulus, masuk SMA di SMA IT Kardan Hasanah di Banjarbaru di Jalan Rahayu. Lulus SMA masuklah kuliah. Nah itu anehnya tuh. Aku dari SD sampai SMA tuh di sekolah swasta Islam terpadu. Kuliahnya aja negeri. Kebetulan masuk Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Umum. Dan alhamdulillah kan udah wisuda, tinggal menjalani koas tapi aku cuti. Belum jadi dokter sebenarnya, tapi titelnya emang dokter muda gitu loh. Sarjana kedokteran lah. Sarjana kedokteran. Seperti itu. Ya, menjalani rumah sakit ini sebenarnya rumah sakit ini bisnis keluarga. Yang alhamdulillah dipercayakan sekarang oleh ownernya itu ke anak-anaknya. Untuk direktur perusahaannya kan itu kakak aku sendiri. Namanya Hajah Mislani. Kalau dipanggilnya biasanya Kak Mis. Kakak Mis ya. Nah, kakakku yang kedua itu namanya Nur Maulida itu di bagian keuangan dan aku sendiri itu di bagian pengawas internal rumah sakitnya. Jadi yang mengawasi kinerja di rumah sakit ini sekarang tuh aku gitu. Kalau lika-likunya sih rumit ya. Rumit untuk masuk ke rumah sakit ini kita sempat beberapa kali menolak karena ya masih banyak kesibukan dan akhirnya masuk ke sini terjun sehingga bisa membantu kemajuan perkembangan rumah sakit ini. Alhamdulillah sudah beberapa bangunan yang baru kan dibuat. Insya Allah di akhir tahun nanti kita juga nambah bangunan baru lagi juga. Ya kalau pahit manisnya biar diri sendiri lah yang ngerasain. Yang ngerasain ya. Ya pahit manisnya kita nikmati kayak kopi juga bro. Waduh. Dan juga ya, dan tempat yang kita tempati buat rekaman saat ini kantor baru beliau ya. Iya kantor baru. Bukannya sombong ya bro ya. enggak Bang. Cuma excited aja gitu pas masuk Enggak gitu. sih. Maha nyari jarurang tuh. Iya baru pindah nggak sampai sebulan di kantor baru ini. Sebelumnya di sebelah. Oh, kalau lihat di sebelah sih ya terbuka. Kalau di sebelah enggak pakai AC. Emang di ruang terbuka gitu. Nah kita pernah dapat penghargaan Green Echo, apa sih konsep hijau lah, office kantor kita tuh dapat penghargaan karena sesuai dengan apa Go Green Oh, keren ya. gitu-gitu. Nah bang, ini seberapa penting menurut Pian kesehatan fisik atau mental untuk anak-anak muda sekarang? Tahu ya, kesehatan mental sekarang anak muda tuh malah suka sakit bro. Suka sakit. Jadi fashionnya kalau sakit tuh keren gitu kan. Apalagi sakit mental illness gitu-gitu. Padahal sih sebenarnya kita muda ya. Ya kita nggak tahu umur kalau nggak dijaga dengan benar. Apalagi ya kalau orang tua masih ada sih, kalau mau jadi beban keluarga setiap waktu ya silahkan gitu loh. Nggak ada yang larang kok di situ. Tapi kapan mau membanggain orang tuanya? Jelas untuk membanggakan orang tua perlu tenaga, energi, pemikiran. Jadi apa yang harus dijaga?
ya lu harus yang sehat lah, secara ya raga, secara jiwa juga harus. Jangan, maksudnya orang-orang sekarang tuh Dikit-dikit dikit-dikit bib ya sakit, aku stres. overthinking kan gitu-gitu. Terus kayak posting galau, ngapain lu? Galau karena pacar mungkin kan. Padahal buat apa galau punya? Kalau kita tuh punya pacar, terus pacar kita misalkan hilang atau gimana gitu, buat apa pusing? Orang populasi di dunia ini hampir 3 miliar kok. Banyak ya. Aduh. Banyak aja Banyak penggantinya. banyak. Aku kan sayangnya sama dia kata. Aduh. Eleh. Lu kalau udah nikah cuy gitu loh. Gua aja belum. Tapi ya Bang, ini kan teman-teman saya ada beberapa yang kayaknya sering banget loh ke psikiater, ke rumah sakit buat ke poli jiwa gitu, buat Ngapain cuy? katanya buat ke sana itu buat tenangin diri, buat curhat karena kadang ada beberapa orang yang mungkin dibuat tempat cerita itu kayak nggak percaya aja gitu. Tempat yang paling bagus untuk bertukar pikiran yang pertama seharusnya keluarga. Keluarga. Tapi kadang ada keluarga yang tidak memahami persoalan kita. Kedua, teman dekat. Seharusnya ada teman yang bisa mengerti diri kita. Tapi kadang temannya agak-agak gimana juga ya kan. Aku gini bro. Wah itu masih mending bro. Adu Karena biasanya nasib, gitu. adu nasib, Adu nasib. adu nasib. Jadi Aku lebih berat bro hidup gua. Ya nggak ada solusi di situ. Ya kalau misalkan emang ada problem dalam hidup itu, telanlah bulat-bulat. Kata Ali bin Abi Thalib kan seperti itu. Masalah kalau bisa menelan bulat-bulat problem hidup itu rasanya manis bro. Cari aja tuh apa hadisnya bukan hadis itu, kata-kata mutiaranya beli Ali bin Abi Thalib kan. Jadi bisa kita simpulkan beliau banyak problemnya juga ya sebenarnya. Ya jelas bro. Manusia nggak ada problem meninggal aja ya kan. Nah, soalnya dalam tahun ini katanya ada susah-susah ya, susah-susah dulu, ada banyak susahnya berarti. Berarti udah banyak problem yang ditelan bulat-bulat ya. Tak telan bulat-bulat aja. Biarkan waktu yang menjawab. Nggak juga sih, kita harus berpikir lebih untuk menyelesaikan masalah itu kan. Harus menghadapi lah masalah itu. Karena masalah yang disimpan-simpan itu kayak bom waktu bro. Suatu saat pasti akan meledak. Jadi jangan pernah tidak menyelesaikan masalah itu. Cicil aja masalahnya. Dicicil sampai selesai. Seperti itu. Kalau misalkan masalah relation atau kayak ya pokoknya kalau masalah hubungan apapun itu, keluarga, kerabat misalkan ada masalah dengan relation, paling mudah untuk menyelesaikan masalah kalau hubungan ya kata maaf bro. Ya. Bukan berarti kita duluan yang mengucapkan maaf itu kita kalah, enggak. Tapi di situ pasti akan mempererat. Kita bukan merendahkan diri, bukan. Malah siapa yang minta maaf duluan itu meninggikan derajat kita. Jadi memiliki value tersendiri. Value ya, Bang? tersendiri. Nah, ini lanjut tentang value nih Bang. Seberapa penting sih mempunyai value dalam hidup ya? Banget bro. Banget ya. Harga diri itu nomor 1 lah intinya. Ya, raja tidak akan menjadi raja apabila diri dia tidak pantas menjadi raja. Kalau lu mau jadi raja bersikaplah seperti raja. Kalau lu mau jadi pengusaha yang sukses bersikaplah seperti pengusaha yang sukses. Kalau lu mau jadi ustadz bersikaplah jadi ustadz. Jadi profesional ya Bang. Ya profesional. Itu value dalam diri kalian. Makanya banget tadi perlunya punya value dalam Jelas. diri. Nah Bang, ini kita sedikit tentang potensi nih Bang. Potensi untuk daerah nih Bang.
eh, dari segi pemuda menurut Pian apa bang? Untuk Kabupaten Banjar deh. Karena Pian kan orang Kabupaten Banjar nih. Orang Kabupaten Banjar ini unik sebenarnya. Apa uniknya bang? Ya unik. Apa? Mereka punya mindset, sebenarnya punya mindset yang bagus, lingkungan hidup yang bagus. Seharusnya berlandaskan dengan ya keagamaan lah. Karena terkenalnya kan Kabupaten Banjar ini religius. Seharusnya Harusnya. tidak ada punya masalah dong dengan pemikiran. Seharusnya kalau emang dia dengan lingkungannya itu matching Matchingnya. gitu, Sesuai ya. sesuai dengan ya dibilang unik itu bekal satu, mereka punya faith, mereka punya kepercayaan seharusnya. Nah bang, menurut Pian yang pantas yang kayaknya nih untuk Kabupaten Banjar nih yang dikembangkan nih dari segi pemudanya kah atau dari sumber daya manusianya kah atau sumber daya alamnya bang? Sumber daya alamnya melimpah. Sebenarnya banyak potensi bisnis dari sumber daya alamnya, bukan cuma ya we know lah pertambangannya ya besar di Kabupaten Banjar. Yang lain juga besar. Tanahnya subur kok. Bisnis aja buat tani di situ. Ya Seharusnya. banyak ya bisnis Nah, potensialnya ya banyak gitu loh. yang bisa dijalankan ya. Ya kadang anak mudanya yang tidak sadar dan tidak mau Hmm. gitu loh. Gimana bikin mindsetnya? Nggak bisa bro. Urusan pemikiran kita nggak bisa memaksa orang berpikir sama dengan kita, nggak bisa. Jadi kalau emang dari diri dia sendiri tidak mau bagaimana? Gimana bang supaya menarik, misalkan supaya anak muda di Kabupaten Banjar nih mau melakukan? Ya bingung aku jawabnya jadi. Gimana ya? Karena Masa aku harus memaksa orang yang tidak mau? karena nggak sepemikiran ya bang. Kita bikin misalkan event contoh bikin expo, itu banyak UMKM apa segala macam. Kalau mau mengget semuanya nggak bisa. Ya sesuai hukum alam lah. Mau enggak gitu kan. Yang mau ya akan mendapatkan ilmunya, yang nggak mau ya mau gimana gitu loh. Nggak bisa. Juga kemarin acara di RTH Alun-Alun Ratu Zaleha ya. Kemarin tuh menurut saya acara yang dibikin Kakak Pian tuh kayak kayak off the box banget bang, kayak di luar perkiraan banget gitu. Soalnya